Ini hari ke-42 gue trading forex, dan ini 100% uang sekolah yang gue bayar sendiri ya. Dan per gue record, tadi pagi gue baru cek dapat 200 juta pertama. Jadi video ini dibikin supaya gue bisa sharing journey gue belajar dunia forex dari nol sebagai orang yang udah pengalaman investasi di dunia saham Indo, saham US, dan juga di kripto. Jadi emang gue masih relatif baru ya, dan gue nanti juga bakal ngerekap hasil dari detailed report yang gue udah download dari MetaTrader 4 supaya teman-teman itu gampang ngikutinnya. Ini porto gue dengan daily win loss-nya. Total gue ada 3 porto. Yang pertama ini udah numbuh dari 100.000 ke 108.000. Yang kedua itu dari 100.000 ke 104,6.000. Dan kalau misalnya yang ketiga, ini sebenarnya porto private gue. Ini porto yang terbesar gue, tapi gue bukanya itu di paling akhir, sekitar minggu ke-4 Juli. Saat ini standingnya itu cuma sekitar $11.000. Jadi total di ketiga account ini plusnya itu sekitar 24 sampai 25.000. Dan porto yang gue buka paling awal di 1 Juli itu cuannya 8%. Apa yang membedakan 3 porto ini? Sebenarnya semuanya ini sama aja ya. Trades-nya ini sama semua. Ini jual beli, barangnya juga percis sama. Yang beda itu cuma bet size buat porto yang ketiga terutama. Lalu juga tanggal bukanya. Yang nomor 1 ini bukanya dari tanggal 1 Juli. Ini kelihatan ya. Porto yang pertama ini gua store 100.000. Lalu udah ada trades-nya nih di tanggal 1, 2, 3, dan seterusnya. Soalnya ini kan bukanya di awal Juli. Kalau misalnya kedua itu kayak gini, gue bukanya sekitar pertengahan Juli. Trade pertamanya itu ada di 13 Juli dan langsung kena drawdown kalau misalnya porto yang ini. Setelah itu baru mulai pelan-pelan naik. Dan kalau misalnya kalian lihat nomor 1 dan nomor 2, ini P&L-nya percis sama. Pergerakan profitnya juga percis sama. Porto yang ketiga, yang terakhir itu tuh gue bukanya di minggu ke-4 Juli. Ini gue top up-nya juga berkala dengan trades yang sama. P&L-nya itu kayak gini, ini gue nggak kasih unjuk angkanya, tapi secara total itu di angka 11.000. Jadi apakah portfolionya gue itu bisa naik 60-70% dalam waktu 1 tahun? Ini gue nggak tahu ya, namanya gue juga baru belajar. Tapi gue pribadi nggak nyari 60-100% buat cuan. Gue kalau misalnya bisa dapetin 30-40% secara konsisten, gue itu udah sangat-sangat happy. Gue juga sekalian mau jawab pertanyaan ini ya. Ini salah satu FAQ, apakah kita bisa dapetin cuan 100 juta dengan modal cuma 10 juta rupiah? Pertanyaan seperti ini tuh banyak ya, termasuk kalau misalnya kita lihat konten orang-orang forex itu bisa bikin kita ngiri. Sebulan itu bisa naik 50%, sebulan bisa naik 100%. Tapi sebenarnya sampai sekarang ini gue belum pernah ketemu orang yang bisa open porto konsisten sebulan itu naik 50%, 100% dengan win rate 90%. Dan portonya itu yang bisa numbuh dari 0 sampai ratusan miliar konsisten dalam jangka panjang. So far dari gue kenalan orang kiri kanan, gue baru bisa ngelihat 2 orang lain yang portonya itu tumbuh secara relatif stabil dan juga jumlahnya juga lumayan signifikan di angka puluhan miliar lah yang agak-agak tinggi. Tapi angkanya juga bukan di 50-100% per bulan. Jadi selama gue nggak pernah lihat ada orang yang open portfolio dengan trading yang gue bisa verifikasi, tentu gue nggak bisa percaya ya. Soalnya kan seeing itu is believing. Yang gue percaya saat ini, forex itu bukan tools untuk kaya cepet, tapi sebagai alternatif lainnya dari kripto, saham US, saham Indo, untuk kita bisa dapetin cuan di market yang independen dari pergerakan harga IHSG, SPY, dan juga total 3. Jadi ini rekap 6 pelajaran setelah 41 hari trading forex. Let's go! Hal pertama yang membedakan saham dan forex, kalau misalnya di saham, lo itu memiliki kepemilikan sebuah bisnis. Kalau misalnya ada perusahaan dengan valuasi 100 miliar dan lo itu punya 1 miliar, artinya lo itu memiliki 1% perusahaan itu. Gimana kalau misalnya forex? Forex itu foreign exchange, tukar mata uang. Dan kalian yang pernah keluar negeri atau yang udah pernah nabung mata uang asing, semua itu udah terekspos dengan forex. Misalnya kalau misalnya lo pergi ke Singapura, tukar rupiah ke dolar Singapura lah. Sekarang 1 dolar Singapura itu 14 ribuan. Tahun 2003 angkanya itu di 5.000. Nah, kalau misalnya trading forex, kita itu mainnya di pair, pasangan mata uang. Yang paling rame itu Euro USD, GBP USD, AUD USD, dan juga USD Japanese Yen. Dan kita fokus ke satu aja hari ini, yaitu Euro USD. Sekarang 1 euro itu sama dengan 1 dolar 16 sen. Lebih tepatnya itu 1,1567. Dan kalau misalnya kita trading forex, 4 angka di belakang koma itu penting semua. Soalnya kan terutama buat yang nggak trading forex ya, itu kan kalian bakal lihat euro dolar ini kelihatannya gerakannya sangat-sangat pelan. Kita bisa lihat dalam waktu 5 tahun terakhir, euro USD secara net itu cuma gerak sekitar 2 sen. Makanya trader forex itu kagak ngomong sen, itu kekecilan. Kita itu ngomonginnya pips alias digit keempat di belakang koma. Dari 1,1567 ke 1,1568 itu naik 1 pip.
Kalau misalnya dari 1,1567 naik ke 1,1577 itu naik 10 pips. Kalau misalnya naik 100 pips itu berarti jadi 1,1667. Ini tuh sebenarnya ya cuma naik 1 sen. Kadang-kadang lu juga dengar istilah point, terutama di platform yang nampilin 5 digit, misalnya 1,15670. Ini kan kalau misalnya digit yang naik, itu adalah 1 pips. Tapi ini sama aja kayak 10 point. Intinya itu sama, cuman beda satuan doang. Terus gimana caranya kita bisa dapetin cuan dari pergerakan yang sekecil itu? Ini kan pergerakannya cuma 0, alias cuma sekian sen. Jawabannya adalah dari segi ukuran. Trader forex itu mainnya per lot. Kalau misalnya kita ngomongin euro USD, satu lot itu sama dengan 100.000 euro. Dan di harga sekarang, 100.000 euro itu sama dengan 115.000 dolar. Ini yang namanya notional value, alias nilai full barang yang lu pegang. Kalau misalnya lihat kayak gini, lu pasti bilang, bro itu 2 miliar, gua nggak punya. Nah ini makanya kalau misalnya kita trading forex, kita itu selalu pakai margin alias uang jaminan. Supaya gampang ini gue contohin aja pakai leverage 1:100. Artinya buat nge-trading 100.000 euro, lo itu cuma butuh taruh jaminan 1/100-nya. Jadi kalau misalnya 115.000 dibagi 100 itu sama dengan 1.157. Jadi kita lihatnya dua angka yang ini ya, yang lu trading itu di angka 115.000, tapi yang lu setor itu 1.157 dolar. Jadi untung rugi lu itu bakal ngikutin angka yang gede, bukan yang kecil. Misalnya kayak gini ya, di Euro USD, tiap 1 pip itu nilainya 10 dolar per lot. Kelihatan kan? Misalnya dari 1,1567 jadi 1,1568. Ini kan naiknya itu 1 pip. Tapi di sini itu sama dengan 10 dolar. Kalau misalnya naiknya itu 100 pips dari 1,1567 ke 1,1667, ini kan naiknya 1.000 dolar per satu lot. Padahal ini tuh sebenarnya cuma 1 sen loh. Tapi gara-gara leverage dan juga konsep notional value, pergerakan 1 sen ini jadinya sangat berarti di forex. Jadi kalau misalnya lo itu masukinnya 1 lot dan harganya itu naik 100 pips alias 1.000 dolar dibandingkan dengan setoran lu awal tadi di angka 1.100-an, ini tuh lu practically udah beggar lo. Duit lo itu udah naik hampir 2 kali lipat dari 1.157 jadi 2.157. Walaupun tentu ini berlakunya dua arah ya. Kalau misalnya harganya ini turun 100 pips, lo itu bakal kehilangan 1.000 dolar. Jaminan lo itu otomatis hampir habis dan broker itu tuh nggak bakal nunggu duitnya lo itu sampai 0. Di titik tertentu misalnya 10-30%, posisi lo itu bakal ditutup secara paksa. Misal kalau modal lo itu purchase cuma 1.157, ini sekitaran minus 80 pips itu bakal udah ditutup secara paksa ya, dan itu namanya margin call. Disinilah perbedaannya forex dan juga saham. Kalau misalnya di forex, kita itu sangat-sangat harus perhatikan risk per trade dan juga kita itu optimal bet size-nya berapa. Ya kita mau betting berapa di modal yang kita punya. Contoh, kalau misalnya di forex, kalau misalnya kita punya 100 juta rupiah atau 50 juta rupiah, kalau misalnya kita pakai semuanya buat kita trade, itu kita bakalan mati. Ini berbeda sama kayak di saham. Kalau misalnya di saham, kalau misalnya kita punya 50 juta atau 100 juta atau 200 juta, kita bisa aja pakai 50 juta atau 100 juta, 100 jutanya semuanya 100%-nya itu untuk beli saham-saham populer, misalnya kayak BBCA, BMRI, atau bahkan ETF kayak misalnya SPY atau QQQ. Dan kalau misalnya saham atau indeks itu turun, lo itu masih pegang perusahaannya atau indeksnya, lo masih bisa berharap sahamnya itu bisa naik kembali dan juga masih bisa berharap dapetin dividen. Dan kalau misalnya turun pun, lo itu masih pegang barang. Ini berbeda sama di forex. Lo itu pegang kontrak selisih harga. Jadi kalau misalnya nyangkut di forex, kemungkinan kalian itu bakalan kena margin call. Makanya kalian harus batasin resiko setiap kali kalian mau melakukan trade. Sebenarnya bahasa yang lebih proper, gue mungkin tradingnya itu trading gold kali ya, bukan trading forex. Tapi gue buka akun itu di platform kontrak derivatif bermargin. Di Indonesia, sistem resminya itu namanya SPA alias Sistem Perdagangan Alternatif. Dan di dalam sistem kontrak itu, underlying-nya itu ada macam-macam. Ada pasangan mata uang, emas, minyak, dan juga indeks saham luar. Nah, tiap underlying, ukuran kontraknya itu juga berbeda-beda. Tadi kita udah bahas Euro USD, satu lot itu sama dengan 100.000 euro. Tapi kalau misalnya kita ngomongin gold, satu lot itu sama dengan 100 troy ounce. Yang fixed itu ounce-nya. Nilai duitnya itu ngambang ngikutin harga emas. Dan ini gue kasih aja contoh trade gue beneran. Gue beli 0,1 lot di 4063. Artinya gue itu pegang 10 ounce emas. Soalnya kan 0,1 lot sama dengan 10 ounce. Alias nilai barangnya itu 40-an ribu dolar dengan jaminannya kepotong dari akun gue itu 406 dolar. Dan waktu emas itu naik 40 dolar ke 4103, profit gue itu 10 ounce dikalikan 40 dolar sama dengan 400 dolar. Jadi di gold,
tiap emas itu gerak $1, 0,1 lot itu gerak $10. Otomatis kalau misalnya 1 lot itu geraknya $100. Dan tebak underlying aset mana yang paling rame? Ini bukan Euro USD atau bukan Forex ya, ini kepala Bapeti sendiri yang bilang. Emas itu komoditas yang paling banyak ditradingin di Indonesia. Buat gue sendiri, dari 163 trade gue, 156-nya, 96% itu di XAU USD. Jadi buat kebanyakan teman-teman yang trading Forex, ada kemungkinan itu adalah sebuah misnomer. Jadi apakah kita bisa dapetin 100 juta dengan modal 10 juta rupiah? Jawabannya ya bisa-bisa aja. Intinya bisa nggak sih duit kita itu dinaikin 10 kali lipat? Ini biar gampang, gue kasih ilustrasinya aja menggunakan angka yang dari tadi kita udah pakai, yaitu modalnya 1157. Tadi kita ngomongin leverage 1/100, artinya kalau misalnya kita pakai leverage 1/100, jaminan kita buat dapetin satu lot itu 1157. Jadi kalau misalnya kita bisa naik 100 pips, kita itu cuannya $1.000. Nah, ada broker-broker yang nawarin leverage misalnya 1/1000. Dengan leverage 1/1000, berarti jaminan per lotnya itu jadi 1/10-nya. Kita itu cuma butuh $116. Artinya dengan modal yang sama alias 1157 ini, kalau misalnya lu maksa full margin, lu itu bisa buka 10 lot. 10 lot itu artinya lu bisa dapat $100 per pip. Naik 100 pips, berarti lu bisa dapetin $10.000. Dari modal 1157, kita itu bisa cuan hampir 10 kali lipat dari modal, dan kita itu cuman butuh si Euro USD ini naik 1 sen. Gampang lah ya, naik 1 sen ini. Secara teori kan orang yang nggak paham kesannya gampang dan sangat memungkinkan. 1 sen kan sangat-sangat kecil. Tapi kita juga harus pikirin sebaliknya ya. Kita nggak bisa lihat cuman enaknya doang. Kalau misalnya naik 100 pips itu enak, cuannya $10.000. Tapi kita juga harus mikirin downside-nya. Dengan modal $1.157, turun 8 pips saja, duit kita itu langsung rest in peace, margin call langsung. Padahal yang namanya kenaikan 100 pips itu jarang sekali kejadian garis lurus tanpa ada penurunan. Maksud gue itu kayak gini, dalam satu periode bisa aja naiknya itu 100 pips. Tapi yang lebih realistis, dia itu naik turun, naik turun. Misalnya naik 20, turun 20, naik 50, turun 30, lalu turun 30 lagi sebelum dia itu naik 50, lalu turun, naik turun, naik turun, naik sebelum dia itu nyampe 100. Di sini maksud gue, walaupun naiknya itu 100 pips dalam satu periode, saat lu ada di posisi minus 8 atau bahkan minus 10 pips, lu itu udah kena margin call duluan. Lu bisa benar secara arah, tapi lu itu udah mati di tikungan. Ini makanya lu harus bisa ngukur optimal bet size dan jangan punya mindset, gue harus jackpot 2-3 kali lipat di trade ini, atau di minggu ini, atau di bulan ini. Gue sangat mengencourage kalian untuk melihat forex itu secara sehat, yaitu jangka panjang, compounding pelan-pelan, dan juga kalian nahan FOMO. Forex itu menurut gue bukan mesin supaya kita bisa kaya cepat. Menurut gue kalau misalnya lu mau kaya cepat, mindsetnya kayak gitu, itu artinya lu bakal sering kena margin call terus-terusan. Dan kemungkinan besar lu bakal sering loss daripada gain. Dan sebenarnya kalau misalnya lu kayak gitu, yang paling happy itu adalah broker-brokernya. Nanti gue bakal jelasin the dark side of broker di poin-poin selanjutnya mengenai e-book dan juga b-book. Kalau misalnya gue pribadi, gue udah ngitung pakai Kelly Criterion ya. Gue udah ada pembahasan videonya di sini. Kalian bisa nonton kalau misalnya belum. Optimal bet size gue berdasarkan historical trades yang gue udah lakukan itu ada di 8,3% per trade. Tapi secara praktek gue betnya itu cuma 0,2 sampai 0,4%. 1/20 sampai 1/40 Kelly. Di saham banyak orang itu APC, asal profit close. Naik 1-2% langsung take profit. Tapi kalau misalnya rugi, nggak mau cut loss. Padahal kepengen kita semua itu cuannya tebel, lossnya itu tipis. Tapi realitanya mayoritas itu kebalik. Profitnya itu diambil buru-buru, jadinya tipis. Lossnya malah dipelihara, jadinya tebel. Nah, di Forex punya trading plan yang jelas itu bukan lebih baik, tapi itu sebuah syarat supaya lo itu bisa survive. TP-nya itu mau di mana, SL-nya itu di mana, atau trading stop. Soalnya Forex itu jauh lebih tidak forgiving. Misalnya di saham yang bagus kalau misalnya turun itu masih bisa rebound kalau misalnya kita diemin. Tapi kalau misalnya di Forex, ya gold misalnya, bagus nggak? USD bagus nggak? Ya bagus. Tapi gara-gara kita ini bukan pegang barangnya, kalau misalnya kita kena margin call, ini nih game over. Nggak ada yang namanya kita tuh nyangkut jadi investor jangka panjang di Forex. Dan emang SL itu bukan jaminan absolut. Pas news gede, harganya itu bisa gap lewatin SL, tapi tetap itu satu-satunya alat kontrol yang benar-benar kita bisa pegang. Tapi trading plan itu juga bukan cuma harga masuk keluar doang, ada dua hal lagi, yaitu seberapa sering lu trade dan juga seberapa lama lu nahan posisi. Tiap kali lu buka posisi ada komisi. Ini adalah meteran yang jalan per transaksi.
Dan kalau misalnya untuk tiap posisi lu yang nginep, ada swap. Ini adalah meteran yang jalan per malam. Ini kedengarannya agak receh ya, kalau misalnya dilihat, tapi komisi gua rata-rata itu cuma $2,9 per trade. Dan kalau misalnya kita total dari 169 kali dalam 6 minggu di porto pertama, totalnya komisinya itu $494 dan swapnya itu $352. Kalau misalnya di total ini 846. Dari cuan trading gue itu sebenarnya di angka 8.900-an, yang beneran nyampe ke kantong gue setelah dikurangi komisi dan swap itu adalah di sekitar 8.100. Ini kepotong sekitar 10%. Dan kalau misalnya gue gabungin biaya 3 porto itu ada di angka $2.572 dalam 6 minggu. Itu di skenario enaknya pas gue lagi profit. Kalau misalnya lu boncos, ini meterannya bakal tetap jalan. Lu mau rugi atau lu mau itu untung. Ini kenapa harus kita sadarin juga ya, kalau misalnya tanpa biaya, sebenarnya itu kalau misalnya kita win 50 dan lose 50 dengan upside dan downside yang sama, itu sebenarnya impas. Tapi gara-gara ada biaya, sistem 50-50 itu pasti bikin lo itu boncos dalam jangka panjang. Dan ini bukan gara-gara analisa lo itu yang terus salah terus-terusan, tapi ini soalnya setiap keputusan lo itu ada ongkosnya. Makanya makin tipis edge-nya lo, makin gede porsi nasib lo yang ditentuin sama biaya, bukan sama skill. Di saham, broker itu perantara. Order lu itu ketemu order orang lain di bursa. Tapi kalau misalnya di forex itu nggak selalu begitu. Ada yang namanya e-book, B-book, dan juga ada hybrid alias keduanya. E-book, order lu itu diterusin ke pasar, broker itu makan komisi, dia itu netral. B-book, broker itu jadi lawan transaksi lu. Lu untung, dia itu rugi. Lu rugi, dia itu untung. Dan di sini kelihatannya emang sekilas agak serem ya. Kesannya B-book ini pasti kagak bener. Tapi sebenarnya ini belum tentu juga. Ini analoginya itu kayak kasino ya. Sebenarnya kasino itu nggak butuh ngerik roda roulette buat dapetin keuntungan. House edge itu udah cukup. Kalau misalnya kalian nggak tahu roulette, ini gue jelasin pelan-pelan ya. Roulette itu bayangin itu ada nomor sampai 36. Ini kalian harus pilih. Mau nomor 5, mau nomor 10, mau nomor 15, mau nomor 36, terserah. Misalnya kalian udah pilih 5, lalu ada yang lempar bola nih, muter. Lalu kalau misalnya bolanya ini jatuh di angka 5, kalian bakal dapat duitnya itu jadi 36 kali. Misalnya kalian masukin $1, kalian bakal dapat $36 kembali. Kesannya ini fair ya, nomornya itu cuma sampai 36 dan kalian kalau bener dapat $36. Masalahnya ini tuh bukan 1 sampai 36, tapi ini tuh 0 sampai 36. Jadi sebenarnya probabilitas kalian yang benar itu 1/37, tapi duit yang kalian dapat kembali kalau misalnya kalian benar itu cuma 36 kali lipat. Jadi expected value si kasino di permainan roulette itu 2,7% setiap kali kalian main. Artinya setiap kalian itu misalnya taruh $100, kalian itu bakal kehilangan $2,7. Ini nggak perlu diapa-apain, nggak perlu dicorangin, nggak perlu di-rig secara matematis, kalian itu udah bakal kalah dalam jangka panjang. Nah, ini konsepnya itu mirip. Mirip ini tapi nggak serupa ya. Kemiripan itu di mana mayoritas retail itu boncos saat trading. Kenanya itu di leverage, di overbet, di biaya, atau win rate-nya itu emang udah jelek. Dan kalau misalnya kita kutip dari ESMA alias European Securities and Markets Authority, 74% sampai 89% akun retail itu rugi. Dan rata-rata per klien itu ruginya antara 1.600 sampai 29.000 euro. Makanya B-book itu bukan berarti pasti curang. Mereka nggak butuh curang untuk mendapatkan keuntungan. Terutama kalau misalnya banyak dari orang-orang itu yang kena FOMO. Dan di sini gue mau make clear juga ya, gue tadi kasih analogi roulette, tapi trading ini bisa sama kayak judi, tapi bisa juga sangat berbeda dengan judi tergantung dari caranya lo. Kalau misalnya cara trading lo itu tebak-tebakan, ikut-ikutan, ya kan apalagi kalian kena FOMO, tanpa analisa itu nggak beda jauh dengan judi. Tapi perbedaan terjelas di trading sama judi, orang yang skill di trading itu jago, kita tahu lah ya orang-orang yang ternama yang jago di trading itu siapa, itu bisa mereplikasi kesuksesan dan juga cuannya mereka dalam jangka panjang. Sedangkan orang yang main roulette, orang yang paling pengalaman, mau dia itu pengalaman 30 tahun kayak 50 tahun kayak, probabilitas cuan dan ruginya itu tidak berbeda dengan orang yang pertama kali main. Nah, kalau misalnya kita balik lagi ke forex, sistem legal forex Indonesia itu namanya sistem perdagangan alternatif dan itu by design bilateral. Lawan transaksi lo itu jelas dan wajib didaftarin ke bursa dan clearing. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kalau brokernya ini legal atau enggak, ada cara yang mudah buat ngecek. Di sini kita masuk ke poin nomor 6. Di saham banyak yang nggak terlalu khawatir sama aplikasi bodong. Soalnya dengan mudah lo itu bisa buktiin aset lo tanpa lo perlu percaya sama siapa-siapa. Lo tinggal buka akses ke SEI, namanya itu nama lo dan lo bisa lihat isinya itu ada apa aja. Ini sama kayak reksadana ya.
Reksadana, duitnya itu juga tidak dipegang sama upward-nya, nggak dipegang sama bibitnya, sama bareksanya, sama makmurnya. Nah di forex, custody kayak gitu nggak ada. Duit lo itu masuk ke rekening terpisah atas nama broker. Jadi proteksi lo itu tuh pada nyambung ya. Broker ke bank itu ke clearing. Dan namanya ini nyambung, kuatnya itu tergantung dari masing-masing pihak. Banknya itu boleh sehat, clearingnya itu boleh punya negara, tapi kalau misalnya broker lo itu nggak nyetor duit lo ke rekening terpisah atau nggak ngedaftarin trade lo ke clearing, seluruh proteksi di belakangnya itu nggak bakalan pernah nyampe ke lo. Makanya pertanyaan yang semua orang itu harus tanya, apakah brokernya ini legal atau enggak? Beneran nyambungin lo ke sistem apa enggak? Cara ngeceknya itu ada dua. Yang pertama, nomor rekening deposit lo itu harus cocok sama daftar segregated account resmi broker. Ini daftarnya harusnya publik ya. Jadi kalau misalnya ada yang nyuruh transfer ke rekening lain, itu tanda tanya. Lalu yang kedua, minta akses Sitna. Lo itu seharusnya dapat user ID dari broker lo buat ngecek apakah transaksi lo itu beneran terdaftar di lembaga clearing, bukan cuma dicatat di servernya broker. Dan gue nggak cuman login doang ya, gue cocokin semuanya. Misalnya di Sitna itu kan ada tuh transaksi A, transaksi B, transaksi C. Lalu di MetaTrader itu juga ada kan transaksi A, transaksi B, transaksi C. Ini tinggal dicocokin aja ya. Contoh di gue itu ada 163 trades. Gue sambil nyocokin satu persatu ya, mastiin semuanya itu ada. Ini kan gampang, itu tinggal pakai program. Tanggalnya, lotnya, harganya, sampai ke sennya. Soalnya kan gue baru, gue juga belum terlalu banyak ngetes broker-broker yang berbeda-beda. Jadi pastiin kalian itu juga cek. Ini very simple, semua orang menurut gue itu harus cek minimal sekali 100% tanpa alasan. Walaupun kita juga harus jujur ya, Sitna ini bukan berarti 100% aman. Ini pasti brokernya 100% bagus, dijamin. Bukan kayak gitu ya, ini cuma sebagai bare minimum. Sitna ini membuktikan kalau misalnya trade-nya lo itu tuh tercatat. Tapi itu tidak membuktikan beberapa hal yang lain. Misalnya, dia tidak membuktikan kalau misalnya dana lo itu ada di rekening terpisah secara utuh. Lalu, dia juga tidak membuktikan kalau misalnya harga yang lo dapat itu tuh 100% fair. Eksekusi jelek pun tetap tercatat dengan rapih. Lalu ketiga, dia tidak menjamin kalau misalnya broker lo itu tuh tidak bisa kolaps. Analoginya itu kayak gini, sama seperti perusahaan finansial lainnya, terutama perusahaan-perusahaan pinjol-pinjol yang kemarin sempat kolaps, mereka itu semuanya ada lisensi OJK. Tapi lisensi OJK itu bukan berarti dia itu nggak bisa gagal bayar. Ini sama aja kayak orang yang punya SIM ya. Orang punya SIM itu bukan berarti dia itu nggak bisa nabrak. Jadi itu 6 pelajaran gue setelah 42 hari trading forex dan juga gold. Semua yang gue share ini merupakan pengalaman dan juga opini pribadi. Ini sama sekali bukan ajakan dan juga bukan rekomendasi trading. Gue nggak punya kepentingan lu itu mau ikutan trading forex atau kagak. Dan menurut gue forex itu bisa sangat baik terutama buat orang-orang yang serius mendalami. Tapi bisa bikin lu boncos dan rugi terutama buat orang-orang yang ngasal dan juga nggak mengaplikasikan risk management. Ini duit lu, keputusan lu, dan juga resiko lu sendiri. Anyway, kalau misalnya lu mau nonton video gue bareng sama Bro Tito pertama kali, ini adalah video pertama gue terekspos dengan dunia forex, lu bisa klik di sini. Atau kalau misalnya lu mau belajar tentang optimal bet sizing, lu bisa klik di sini. Thank you and I will see you guys again in the next video.